teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa tentunya ya. Selamat pagi. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sudah siap. Nah, yuk. Untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, kita pujikan satu pujian ya teman-teman ya. Dari Terbit Matahari, silakan. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Nah, untuk melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, teman-teman, baiknya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Kami berkumpul menghadap Engkau Tuhan, walaupun kami tidak bersekolah minggu bersama, kita tetap menyatukan hati di rumah kami masing-masing melalui ibadah online Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kita akan melanjutkan sekolah minggu kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, kita lanjut, biar semangat. Bangkit berdiri dulu yuk. Kita pujikan Setinggi-tingginya satu lagi. lagu setinggi-tinggi. Iya. Ya, mari. Yuk. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Masih semangat adik-adik? Masih ya. Tetap berdiri, jangan duduk dulu. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, yaitu Aku Cinta Yesus. Cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta
adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk diantarkan sama Kak Intan. Ya, yuk. Mari kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu untuk selama minggu pada hari ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkati mata kami, telinga kami, hati kami, dan pikiran kami, agar kami mampu Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan? Ya, sudah siap semuanya? Ya. Mbak Intan hari ini mau cerita mengenai 2 ekor kambing jantan. Dengarkan ya. Nah, di sebuah hutan yang indah yang dihuni berbagai jenis hewan, di sana tinggallah 2 ekor kambing jantan yang saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut. Si Janggut ini hidup di sebelah barat hutan. Lalu yang satu lagi bernama si Tanduk. Si Tanduk ini hidup di sebelah timur hutan. Jadi antara barat dan timur hutan ini dipisahkan oleh sebuah sungai adik-adik. Nah, 2 ekor kambing jantan tadi adalah kambing yang sangat sombong. Mereka berdua seringkali menyombongkan diri mereka kepada teman-temannya seluruh penghuni hutan. Mereka sering memamerkan kepunyaan mereka, mereka sering memamerkan keindahan mereka. Nah, suatu hari si Janggut ini bilang sama teman-temannya seperti ini. "Hei, lihat aku. Tubuhku besar, aku berkulit putih. Lihat janggutku. Janggutku begitu panjang dan begitu indah. Kalian tahu, aku adalah binatang yang paling beruntung karena aku punya janggut yang begitu indah. Tidak ada satupun hewan di hutan ini yang punya janggut seindah janggutku." Di sisi timur hutan, tidak kalah sombongnya, si Tanduk juga bilang sama teman-temannya, "Hei teman-teman, lihat akulah si Tanduk. Kambing yang punya tanduk paling kuat, tanduk yang panjang dan melingkar. Sungguh elok bukan tandukku? Adakah yang bisa menyaingi kekuatan tandukku? Tentu tidak bisa, karena aku adalah si Tanduk, kambing yang punya tanduk paling kuat di hutan ini." Sampai pada suatu hari, hutan itu diguyur hujan yang sangat deras. Sampai-sampai ada satu pohon yang begitu besar tumbang. Pohon itu menjadi jembatan di atas sungai di antara sisi barat dan sisi timur hutan itu. Lalu keesokan harinya, si Janggut sedang jalan-jalan. Dia sedang melihat sekeliling hutan, melihat-lihat keadaan. Sampailah si Janggut di tepi sungai. Lalu dia melihat ada pohon yang tumbang yang bisa dia jadikan jembatan penyeberangan. Kemudian dia berpikir, "Aku belum pernah ke seberang, aku belum pernah ke timur. Kalau aku ke timur, pasti semua binatang di sana terpesona dengan keindahan janggutku. Kalau begitu, aku harus pergi ke timur." Di waktu yang hampir bersamaan, si Tanduk juga berada di tepi sungai, tapi di sisi sebelah timur. Si Tanduk juga melihat adik-adik kalau ada satu pohon yang tumbang yang bisa jadi jembatan. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Sepertinya menarik kalau aku pergi ke sisi barat. Aku kan belum pernah ke sana. Aku akan tunjukkan kepada semua hewan yang ada di barat kalau akulah si Tanduk, si kambing yang memiliki tanduk begitu kuat dan begitu kokoh. Pasti semua hewan di sana akan takjub melihatku."
Nah, di waktu yang bersamaan si tanduk dan si janggut ini dia menyeberangi jembatan tadi, adik-adik. Sampai di tengah-tengah jembatan tadi, mereka bertemu. Si tanduk bilang, "Hei, minggir kamu. Aku mau lewat jembatan ini. Karena aku mau ke barat, aku mau bertemu dengan semua hewan di sana. Aku mau memperlihatkan betapa kokohnya dan kuatnya tandukku ini." Tapi si janggut menjawab, "Tidak bisa. Kamu yang harus minggir dari jembatan ini. Karena aku juga mau lewat, aku mau ke timur. Aku juga mau ketemu sama semua binatang di sana untuk menunjukkan keindahan dari janggutku ini. Aku si janggut, si pemilik janggut yang paling panjang, yang paling indah di hutan ini. Tidak seperti kamu, tidak punya janggut. Jadi kamu yang harus minggir." Mendengar jawaban yang seperti itu, si tanduk marah, adik-adik. Akhirnya mereka berdua berkelahi. Mereka berdua bertengkar di tengah-tengah jembatan. Dan sayangnya mereka berdua jatuh ke dalam sungai dan terseret ombak arus yang begitu deras. Karena apa? Karena satu dari antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Jadi mereka keduanya sama-sama terjatuh dan terseret arus yang deras itu. Nah, adik-adik, mari kita lihat. Kalau seandainya tadi ada satu di antara mereka yang mau mengalah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, pasti keduanya bisa melewati jembatan itu tadi. Keduanya bisa sampai ke tempat tujuan dengan keadaan selamat. Betul. Tapi sayangnya mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Mereka berdua semuanya keras kepala. Jadi jatuhlah mereka, hanyutlah mereka semua ke dalam sungai itu. Dari cerita hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan betapa pentingnya kita punya rasa, kita punya sikap kerendahan hati. Jangan kita merasa aku lebih hebat dari temanku, aku lebih tinggi dari temanku. Seringkali saat kita terluka atau kita kecewa terhadap teman kita keras kepala, kita merasa benar, kita meninggikan hati kita nggak mau minta maaf. Pokoknya aku yang benar, aku nggak mau ngalah. Padahal sikap yang seperti itu, adik-adik, itu tidak menguntungkan bagi kita, tapi malah sebaliknya merugikan untuk kita. Nah, mari kita belajar untuk punya sikap yang rendah hati. Bisa dimulai dari rumah kita dengan keluarga kita, atau dengan teman-teman kita di lingkungan rumah tinggal kita. Kita belajar untuk punya sikap yang rendah hati. Jangan kita sekali-kali sombong, jangan kita merasa hebat, kita merasa aku paling bisa, aku paling pintar, aku paling tahu segalanya. Jangan, karena Tuhan Yesus mau kita semua sebagai anaknya punya sikap yang rendah hati. Percayalah, kalau kita punya sikap yang rendah hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, baiknya kita memuji satu pujian lagi, yaitu Sak Jeke. Aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kau
Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Dadah, sampai jumpa Sampai jumpa lagi minggu depan.